Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 230101502025, nomor urut 29, kelas A13, angkatan 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Fauzia, nomor urut 4 dengan NIM 230121501045. Perkenalkan, nama saya Nur Sakia dari kelas A132 dengan nomor urut 1 NIM 23010150227. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadlan Adhar, nomor urut 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, di mana dalam video kali ini kami akan membahas tentang prosedur penyelesaian permasalahan transportasi dengan metode pojok kiri. Transportasi merupakan proses memindahkan orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan alat yang dioperasikan oleh manusia atau mesin. Dalam konteks ini, permasalahan transportasi selalu muncul ketika perusahaan harus mendistribusikan produk dari berbagai sumber, misalnya pabrik, ke beberapa tujuan, misalnya gudang atau pasar, tetapi tidak memiliki metode untuk menghitung biaya ongkos dalam setiap proses distribusinya. Hal ini menjadi masalah di suatu perusahaan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem distribusi yang ada dan mencari solusi terbaik untuk mengoptimalkan biaya distribusi di perusahaan tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan metode yang efektif yang dikenal dengan metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengelola distribusi produk dari berbagai sumber yang sama ke lokasi-lokasi yang memerlukan dengan cara yang optimal. Dalam video kali ini, kami akan membahas dua metode penyelesaian masalah transportasi, yaitu metode pojok kiri dan metode biaya sel minimum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pojok kiri atau bisa disingkat NWC. Nah, untuk metode NWC adalah salah satu pendekatan dalam distribusi transportasi yang dapat menyelesaikan masalah pengoptimalan distribusi. Suatu proses yang digunakan dalam metode NWC dilakukan secara berulang untuk menemukan solusi awal yang sesuai untuk masalah dengan mempertimbangkan biaya yang tersedia. Meskipun demikian, NWC memiliki kelemahan karena tidak memperhitungkan biaya pengiriman pada sel yang relevan. Artinya, metode NWC merupakan salah satu metode dalam masalah transportasi yang mudah digunakan, tetapi hasil yang diperoleh belum tentu optimal. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, metode ini dioptimalkan lebih lanjut dengan menggunakan SS atau Stepping Stone Method yang bertujuan untuk mencapai 3 biaya yang lebih efisien. Nah, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa metode pojok kiri atau NWC merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menghitung dan mengoptimalkan biaya pengiriman meskipun tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Dalam metode ini, persediaan dan permintaan tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matrix. Langkah-langkah penyelesaian masalah transportasi dengan metode pojok kiri.
Metode pojok kiri dimulai dari sel di pojok kiri atas tabel transportasi dan mengalokasikan unit untuk rute pengiriman. Adapun langkah-langkah untuk mengalokasikan unit produk menggunakan metode pojok kiri yaitu yang pertama, alokasikan sebanyak mungkin ke sel yang dipilih. Lalu, sesuaikan jumlah persediaan dan permintaan dengan mengurangi jumlah unit yang dipilih sebelum beralih ke baris berikutnya. Kedua, menghapus baris atau kolom yang memiliki persediaan atau permintaan untuk menambahkan bahwa tidak ada proses mendistribusikan barang atau unit dari persediaan kepada permintaan tertentu. Jika terdapat situasi yaitu kedua baris dan kolom memiliki nilai 0 secara bersamaan, maka pilih salah satu untuk dicoret, sementara yang lainnya tetap menunjukkan persediaan dan permintaan yang 0. Ketiga, jika dalam proses alokasi hanya terdapat satu baris atau kolom yang tersisa dan tidak dicoret, maka proses tersebut dapat dihentikan karena menandakan bahwa semua proses mendistribusikan barang telah selesai. Namun, jika terdapat lebih dari satu baris atau kolom yang masih tersisa, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menentukan posisi sel mana yang akan dipilih untuk alokasi berikutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini kita akan memasuki contoh masalah transportasi tentang metode pojok kiri atau NWC Northwest Corner. Nah, di mana contoh di masalah transportasinya ini diketahui PT Angkasa memiliki data pengiriman dari beberapa pabrik ke beberapa distributornya yang disajikan ke dalam tabel berikut ini. Nah, di dalam tabel tersebut sudah diketahui atau sudah disajikan persediaan dari pabrik tersebut dan kebutuhan ya dari distributornya. Nah, sehingga yang harus kita cari itu hitunglah total biaya transportasi biaya minimumnya. Baiklah, di sini kita akan mengerjakan metode masalah transportasi menggunakan metode NWC atau Northwest Corner, metode pojok kiri. Nah, karena di sini namanya metode pojok kiri, berarti kita memulai dari pojok kiri sini. Berarti kita mulai dari pojok kiri atas. Nah, di sini kita lihat langkah pertama yang kita lihat itu pertama yang minimum dari angka 1080 atau 1440. Nah, di sini yang diketahui minimum adalah 1440, maka yang kita tulis adalah 1440. Nah, kemudian di sini kita tulis 1440. Nah, sehingga di sini di persediaan dari pabrik 1 bersisa 360. Maaf, di sini bukan 1080 atau tetapi 1800. Nah, ini sehingga 1400. Nah, sehingga di sini tersisa sebanyak 360. Di sini sudah habis, jadi kita coba. Nah, di sini di karena pabrik 1 masih memiliki persediaan sebanyak 360, maka pabrik 1 dapat mengirimkan ke tujuan B atau distributor B sebanyak 360. Untuk meminimumkan atau minimalkan permintaan dari distributor B yang berisi sebanyak 720. Di sini sudah habis. Nah, sehingga di sini 720. Nah, kita lihat lagi yang minimum 720 atau 960. Nah, sini yang minimum adalah 720. Ya, kita tulis 720. Nah, di sini sudah kita lihat ini di sini sudah kota tujuan B atau distributor B itu sudah terpenuhi semua. Nah,
Kemudian kita lanjut lagi ke bagian yang 720. Tetapi di sini kita lihat lagi persediaan di public 2 itu masih ada sekitar 240. Nah, 240 sehingga 240 sehingga di sini 240. Jadi 240. Jadi di sini public 2 dapat mengirimkan lagi ke tujuan C untuk minimumkan atau minimalkan permintaan dari distributor C. Kita tulis sini 240. Jadi di sini sudah habis. Nah, di sini tersisa 840. Nah, di sini sudah karena di sini sudah sama, jadi kita langsung saja tulis 840. Nah, sehingga sehingga tabel tersebut sudah semua terpenuhi. Nah, itu saja untuk langkah selanjutnya. Untuk cara mencari total biayanya adalah ke slide selanjutnya. Baiklah, langkah kedua yang kita kerjakan yaitu perhitungan total biaya produksi transportasi. Nah, di sini sudah terlihat ada tabel pendistribusian optimal, dalam hal ini unit, biaya per unit, dalam ini satuannya satuan ribu. Nah, dalam tabel ini ada dikatakan X1A, artinya jumlah unit yang dikirimkan dari pabrik 1 ke tujuan A atau distributor A, yaitu 1440. Nah, adapun C1A artinya biaya per unit yang dikirimkan dari pabrik 1 terhadap distributor A atau tujuan A. Nah, kemudian begitu seterusnya. Kemudian yang harus dilakukan itu kita mengalihkan pendistribusian optimal dikali biaya per unitnya. Nah, sehingga ketika semua sudah kita kalikan semua, lalu kita jumlahkan hasilnya. Nah, hasilnya itu itulah yang menjadi total biaya transportasinya. Nah, untuk mencari total biaya transportasi juga bisa dilakukan seperti cara berikut. Nah, cara tersebut tanpa harus membuat tabel seperti langkah sebelumnya. Nah, sehingga contohnya itu EZ sama dengan 1440 dikali 120 ditambah 360 dikali 60 ditambah 720 dikali 60 ditambah 240 dikali 90 ditambah 840 dikali 120 sama dengan 172.800 ditambah 216.000 ditambah 432.000 ditambah 216.000 ditambah 100.800 rupiah, sehingga menghasilkan 360.000. Nah, 360.000. Dalam hal ini misalnya dalam 1 juta menjadi 360 juta rupiah. Jadi total biaya transportasi optimum atau tahap awal dengan metode NWC Northwest Corner atau metode pojok kiri sebesar 360 juta rupiah. Baik, untuk selanjutnya untuk pengertian metode biaya sel minimum. Nah, metode Lescott atau LC merupakan pengoptimalan pengangkutan dengan cara mendahulukan jalur yang mempunyai biaya paling kecil. LC mencari sel dengan biaya terendah di seluruh matriks dan membuat penugasan maksimum yang mungkin merupakan nilai permintaan dan penawaran minimum untuk sel tertentu yang dipilih. Dalam kasus sel biaya terkecil yang tidak unik, pemilihan dilakukan secara acak. Ini adalah salah satu pendekatan yang sederhana, tetapi memakan waktu karena mencari sel dengan biaya terkecil di seluruh matriks setiap kali tidak praktis. Nah, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa metode biaya sel minimum atau Lescott method merupakan metode transportasi yang berfokus pada alokasi produk melalui jalur transportasi dengan biaya terendah.
Metode ini mempertimbangkan batasan kapasitas pengiriman dan permintaan di setiap sumber dan tujuan. Baik, itulah dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian masalah transportasi dengan menggunakan metode biaya sel minimum. Metode biaya sel minimum melakukan alokasi berdasarkan kriteria yang jelas dengan berfokus pada kotak-kotak yang memiliki biaya transportasi paling rendah. Aturan pengalokasian mengikuti kaidah atau pedoman tertentu sehingga diharapkan menghasilkan alokasi yang adil dan efisien tanpa melibatkan perhitungan ekonomi yang rumit. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah transportasi menggunakan metode biaya sel minimum, yaitu langkah yang pertama yaitu pilih kotak yang memiliki biaya transportasi paling rendah dari tabel biaya transportasi yang telah disediakan. Setelah itu, lakukan alokasi sebanyak mungkin ke dalam kotak tersebut tanpa melebihi batas dari permintaan atau penawaran. Di sini maksudnya nilai alokasi harus sesuai dengan jumlah yang tersedia dari persediaan atau supply atau permintaan agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan. Setelah melakukan alokasi ini, coret kolom atau baris yang sudah terisi penuh untuk menunjukkan bahwa permintaan atau persediaan tersebut sudah terpenuhi. Jika keduanya, yaitu baris atau kolom, terisi penuh pada waktu yang sama, maka coret keduanya. Langkah yang kedua yaitu setelah mencoret baris atau kolom yang telah terisi, kemudian lanjutkan dengan memilih kotak lain yang masih tersisa, yaitu kotak yang belum dicoret dengan biaya transportasi paling rendah berikutnya. Kemudian lakukan alokasi sebanyak mungkin sesuai dengan batasan yang ada antara persediaan dan permintaan yang telah tersisa. Alokasi ini tetap harus memastikan bahwa tidak ada permintaan atau penawaran yang melampaui batas yang telah ditentukan. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu ulangi proses ini dengan terus mencoret baris atau kolom yang sudah terisi penuh dan memilih kotak yang memiliki biaya terendah di antara kotak yang tersisa. Lakukan pengisian pada kotak tersebut sesuai dengan sisa terbatasan persediaan atau permintaan. Proses ini terus berlanjut sehingga semua baris dan kolom terisi penuh. Artinya seluruh permintaan dan penawaran telah terpenuhi. Adapun langkah-langkah metode biaya sel minimum menurut Basiati, Andriati, dan Sakitri tahun 2018 adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu menyajikan masalah dalam bentuk matriks. Langkah pertama dalam metode ini adalah menyajikan masalah transportasi ke dalam bentuk matriks, di mana setiap sel dalam matriks memiliki biaya transportasi dari satu sumber ke satu tujuan tertentu. Matriks ini menunjukkan biaya pengiriman per unit dari setiap sumber ke setiap tujuan, serta total persediaan atau supply dan total permintaan atau demand. Langkah yang kedua yaitu memeriksa keseimbangan persediaan dari permintaan. Pada langkah ini dilakukan pemeriksaan apakah total persediaan sama dengan total permintaan. Persamaan yang digunakan menggunakan rumus tertentu di mana jumlah persediaan di sumber ke I dan jumlah permintaan di tujuan ke J. Jika total persediaan tidak sama dengan total permintaan, maka metode ini tidak dapat langsung diterapkan. Biasanya jika terjadi ketidakseimbangan, tambahan atau dummy atau berupa sumber atau tujuan dengan biaya nol ditambahkan untuk menyeimbangkan matriks sehingga metode ini dapat berjalan dengan baik. Langkah yang ketiga yaitu memilih biaya terendah pada tabel. Setelah memastikan bahwa total persediaan dan permintaan seimbang,
Langkah berikutnya adalah memilih kotak atau sel dengan biaya transportasi paling rendah di dalam tabel. Jika terdapat lebih dari satu nilai terendah yang sama, maka pemilihan dilakukan berdasarkan alokasi yang memungkinkan keseimbangan antara persediaan dan permintaan. Dengan kata lain, alokasi ini harus mengakomodasi batas maksimal dari persediaan atau permintaan pada sel tersebut. Langkah yang keempat yaitu menuliskan alokasi pada tabel transportasi. Setelah memilih kotak dengan biaya transportasi terendah, lakukan alokasi sebanyak mungkin pada kotak tersebut sesuai dengan batas yang ada pada persediaan atau permintaan. Kemudian tuliskan hasil alokasi tersebut dalam tabel yang menunjukkan bahwa sejumlah barang telah dialokasikan dari satu ke sumber ke satu tujuan. Jika persediaan atau permintaan di salah satu baris atau kolom telah terpenuhi, maka baris atau kolom tersebut dicoret untuk menunjukkan bahwa tidak ada alokasi tambahan yang diperlukan di sana. Langkah yang kelima yaitu mengidentifikasi kotak yang belum terisi. Setelah melakukan beberapa alokasi, langkah berikutnya adalah memeriksa tabel transportasi untuk memastikan semua permintaan dan persediaan telah terpenuhi. Jika masih terdapat kotak yang belum diisi dan tidak ada garis lurus yang menghalangi alokasi tersebut, pilih kotak dengan biaya terendah berikutnya dan lakukan alokasi sesuai dengan batasan yang ada. Langkah keenam yaitu menghitung total biaya. Langkah terakhir adalah menghitung total biaya transportasi setelah semua permintaan dan persediaan telah dialokasikan sesuai dengan biaya terendah. Hitung total biaya transportasi dengan menjumlahkan produk dari setiap alokasi dan biaya yang sesuai pada kotak tersebut. Setelah itu, tentukan apakah solusi yang diperoleh sudah optimal atau masih dapat ditingkatkan. Untuk memastikan total persediaan harus sama dengan total permintaan, menunjukkan bahwa semua kebutuhan telah terpenuhi dengan biaya yang minimum. Nah, seperti pada contoh sebelumnya, di sini juga kita memakai contoh yang sama, tetapi dengan metode yang berbeda, yaitu kita memakai metode biaya sel minimum atau least cost method. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu pengurutan biaya transportasi. Nah, pengurutan ini dimulai dari yang memiliki biaya transportasi paling rendah, yaitu 36 sampai biaya yang tertinggi itu 180. Nah, jadi yang pertama itu 36. Kemudian 60 sebanyak 3 kali. Nah, kalau ada yang sama ini kita pilih salah satunya. Nah, kemudian yaitu 90, kemudian 108, kemudian 120. Jadi ini terjadi sebanyak 2 kali. Nah, sehingga kita memilih salah satunya. Nah, yang terakhir yaitu 180. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan atau menyelesaikan masalah prosedur transportasi dengan metode least cost method atau biaya sel minimum. Nah, dikatakan biaya sel minimum berarti kita memulai dari biaya yang paling rendah, yaitu biaya paling rendah. Nah, di sini bukan 1080 tapi 1800. Nah, di sini kita lihat yang mana rendah itu antara 840 atau 1440. Nah, yang terendah yaitu 840. Nah, berarti di sini kebutuhannya itu masih ada sekitar 600. Nah, di sini persediaan di public ticket itu sudah habis, tetapi kebutuhan dari distributor A masih ada 600. Berarti di sini kita dapat menggunakan di public 2 dapat
dapat mengirimkan memaksimalkan pengiriman ke tujuan A untuk meminimalkan kebutuhan di tujuan A. Sehingga di sini kita bisa public 2 itu dapat mengirimkan sebanyak 600. Nah, di sini sehingga di persediaan B ini tersisa sebanyak 360. Nah, di sini di sini 360. Di sini sudah terpenuhi semua. Nah, di sini karena masih ada 360 berarti 360. Nah, di sini kita yang kedua itu kita kerjakan lagi itu yang paling rendah kedua yaitu 60. Di 60 di sini berarti salah satunya, tapi kita bisa lihat yang mana paling rendah itu antara 1080 atau 1800. Nah, yang terendah itu 1080. Nah, berarti di 1800 ini tersisa 720. Nah, di sini public 1 dapat memaksimalkan pengiriman ke tujuan C untuk meminimalkan ke public C di sebanyak 720. Nah, di sini sehingga persediaan di public 1 sudah habis. Nah, di sini bisa kita lihat juga di persediaan di public 2 itu masih ada tersisa 360. Nah, di sini juga permintaan dari permintaan atau kebutuhan di distributor C masih ada sebanyak 360. Nah, sehingga karena sudah sama berarti kita tulis 360. Nah, sehingga semua tabelnya itu sudah terpenuhi semua. Nah, untuk cara atau menghitung total biaya transportasinya dapat dilihat dari slide selanjutnya. Semika. Nah, kemudian yang langkah ketiga itu perhitungan total biaya transportasi. Nah, seperti langkah sebelumnya juga itu pada metode Northwest Corner, di sini juga terdapat tabel yang berisi pendistribusian optimal dalam hal unit, biaya per unit di sini dalam satuan ribu dan satuan ribu. Nah, di sini juga ada namanya X1A, artinya jumlah unit yang dikirimkan dari public 1 terhadap tujuan A atau distributor A. Nah, di sini juga ada C1A, artinya jumlah atau biaya per unit biaya per unit dari public 1 ke tujuan A atau distributor A. Nah, kemudian seperti langkah sebelumnya juga, di sini kita mengalihkan pendistribusian optimal dikali biaya per unit, biaya per unit. Kemudian kita melakukan langkah tersebut secara sampai selesai. Nah, kemudian hasilnya itu yang menjadi total biaya transportasi optimalnya. Nah, di sini juga kita bisa tanpa untuk mencari total biaya transportasi, kita bisa saja melakukan seperti yang ada di layar tanpa melakukan atau membuat tabel seperti sebelumnya. Nah, sehingga total biaya transportasi itu Z sama dengan 1080 dikali 60 ditambah 720 dikali 60 ditambah 600 dikali 180 ditambah 360 kali 90 ditambah 840 kali 36, menghasilkan 64.800 ditambah 43.200 ditambah 100.800 rupiah tambah 32.400 ditambah 30.240, menghasilkan
278.640. Nah, di sini kita menuliskan dalam satuan juta sehingga 278.640.000 rupiah. Jadi total biaya transportasi optimum dalam hal ini tahap awal dengan metode LCM (Less Cost Method) atau metode biaya sel minimum sebesar Rp278.640.000. Selanjutnya memasuki sesi diskusi. Jika ada yang ingin disanggah atau ditanyakan, teman-teman bisa mengirimkan sanggahan atau pertanyaannya lewat chat di WhatsApp. Itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.